Yang di ya, oke, kita mulai aja. Ya, juga kita mulai aja. Salah seorang berdoa, Anjani mungkin dalam doa. Kita berdoa, Tuhan bersyukur Tuhan, Oke, kita mulai aja kuliah sore ini. Di saudara-saudara sebisa-bisanya catat sesuatu, ya. Jangan tidak catat sama sekali, tapi juga tidak perlu dicatat semuanya. Catat aja hal-hal yang penting. Selama kuliah berlangsung, jangan kerjakan hal-hal yang lain. Kalian buang-buang waktu aja di kelas ini. Ya. Kalian kerjakan hal yang lain, kerjakan hal yang lain setengah, kerjakan ini juga setengah, setengah-setengah, tidak dapat. Ya. Percuma juga nanti juga setengah mati kalian harus belajar untuk UTS. Gitu. Jadi pada mata kuliah ini ya kita mata kuliah ini, dan kalau saudara konsentrasi di sini sudah satu kali saudara persiapan untuk memahaminya. Terus nanti sebelum dan sesudah mata kuliah ini saudara dalami lagi, itu persiapannya sudah 2 kali. Terus nanti waktu mau kuis saudara baca ulang lagi, berarti persiapannya udah 3 kali. Nah, 3 kali itu saya harapkan ya cukup untuk menghadapi kuis, atau kalau saudara menghadapi UTS atau UAS dengan metode yang sama, ya saya harap 3 kali sih cukup, ya cukup memahami dan cukup menguasai dan bisa menjawab kuis maupun UTS maupun UAS. Nah, seperti itu metode belajar secara umum, ya. Di luar itu saudara bisa cari-cari buku lagi, baca-baca berkaitan dengan tema yang dibahas oleh mata kuliah tersebut. Atau juga saudara bisa di luar kelas diskusi-diskusi dengan teman, ya. Pendalaman-pendalaman itu sangat menolong, ya, untuk memahami, dan pasti juga menolong nanti waktu hadapi UTS, hadapi kuis, ya. Oke, hari ini kita akan masuk kitab Lukas, ya. Nah, kitab Lukas, Matius, Markus maupun Lukas punya banyak kesamaan, oleh karena kita sebut sebagai Injil sinoptik, ya. Cara pandang yang segaris besarnya sama, tapi dalam hal-hal detail-detail dalamnya tentu pasti punya perbedaan-perbedaan, ya. Sinoptik, ya, memandang bersama. Nah, ini dibedakan dengan Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes maka tidak dimasukkan sebagai Injil sinoptik. Berbeda sekali gaya menulisnya antara Matius, Markus, Lukas dengan Yohanes, ya. Yohanes itu unik sendiri lagi. Matius, Markus, Lukas juga punya keunikannya, tapi punya kesamaan garis besar yang jelas, ya. Nah, hari ini kita sampai di Injil Lukas. Injil Lukas juga banyak bicara tentang kristologi, tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, juga tentang pemuritan, tentang anak Allah, anak manusia, hal-hal seperti itu, ya. Nah, yang ada hal yang unik lagi dari Injil Lukas adalah tentang pneumatologi. Bukan berarti Matius dan Markus tidak ada, tapi mereka sedikit, ya. Matius, Markus, Lukas dibandingkan 4 ini, Lukas paling banyak menggunakan kata Roh Kudus. Matius dan Markus sedikit, ya. Matius menggunakan 6 kali, Markus menggunakan 4 kali, Lukas itu menggunakan sampai sekitar 12 sampai 16. Ya, 16 kali itu. Seorang penulis, Leon Morris, mengatakan kata pneuma, ya, pneuma itu roh, ya. Pneuma itu digunakan oleh Lukas itu 36 kali, ya.
Tapi ingat, kata pneuma itu tidak selalu mengacu pada Roh Kudus. Karena kata pneuma juga bisa berarti roh manusia. Kata pneuma juga bisa berarti roh jahat. Ya. Jadi bisa roh manusia, bisa roh jahat, dan bisa Roh Kudus. Tergantung padanan kata dia. Atau tergantung konteks dalam perikop itu, dia sedang bicara apa. Jadi dari situ kita bisa melihat. Dalam ayat tersebut, roh yang dimaksud itu adalah roh manusia kah, roh jahat kah, atau Roh Kudus. Ya, 36 kali dikatakan dia menggunakan kata roh. Tapi yang betul-betul mengacu pada Roh Kudus, saya hitung-hitung, saya periksa di Concordance, 16 kali. Ya, 16 kali. Nah, sementara Matius cuma 6 kali, Markus cuma 4 kali. Nah, Lukas sampai 16 kali. Oleh karena itu Lukas beralasan untuk kita gali tema teologis berkaitan dengan Roh Kudus. Di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu paling banyak muncul itu dalam surat Rasul Paulus, ya, surat Rasul Paulus. Tapi itu berarti surat Rasul Paulus dikumpulkan sekian banyak suratnya dan banyak munculnya. Dan selain surat Rasul Paulus, maka terbanyak kedua itu adalah Kisah Rasul, Kisah Para Rasul. Ya, jadi kata Roh Kudus selain surat Paulus, Kisah Para Rasul yang paling banyak. Setelah itu baru Injil Lukas, ya, kitab Lukas. Nah, jadi hari ini kita akan menggali tema teologis tentang Roh Kudus dari Injil Lukas. Itu sedikit latar belakangnya. Ya, kita akan memeriksa Injil Lukas. Ayat-ayat yang berkenaan atau yang menyinggung tentang roh atau Roh Kudus. Kadang-kadang kata roh pun yang dimaksud adalah Roh Kudus. Ya. Walaupun dia hanya menggunakan kata roh, tapi yang dimaksud adalah Roh Kudus. Nah, itu nanti kita bisa baca di dalam ayat tersebut atau dalam konteksnya. Ya. Kalau satu ayat tidak jelas, mau tidak mau kita lihat perikopnya. Sedang bicara apa? Ya, dari situ bisa jelas. Nah, berkaitan dengan roh manusia atau roh jahat, kita tidak bahas. Ya, kita tidak bahas. Kita konsentrasi di Roh Kudus. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan lihat, ya, bagian demi bagian. Nah, hari ini kita mulai dari belakang aja, ya, mulai dari belakang, satu orang, satu ayat, ya, dari belakang ke depan. Kita akan melihat ayat-ayat yang menyinggung kata atau frase Roh Kudus. Yang pertama kita lihat Lukas 1:15. Ya, mulai dari sebelah kanan ke belakang. Lukas pasal 1 ayat 15. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minum keras dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ya, Lukas pasal 1 ayat 15. Ini bicara tentang mengandungnya Elizabeth. Dan anak yang dikandung nantinya akan lahir yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, dikatakan Yohanes Pembaptis itu dia tidak akan minum minuman keras, baik minuman keras yang berat maupun minuman keras yang ringan. Ya, dalam hal ayat ini maksudnya alkoholnya tinggi dan alkoholnya rendah. Ya, karena dia akan penuh dengan Roh Kudus. Bahkan dikatakan Yohanes Pembaptis ini penuh dengan Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya. Nah, di sini baru bicara soal Yohanes Pembaptisnya. Tapi di sini belum bicara soal Elizabeth-nya. Ya. Ayat ini yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah Yohanes Pembaptisnya. Jadi sejak dia dari dalam rahim, artinya sejak dia janin. Ya. Dia belum lahir sebagai bayi, masih dalam perut ibunya nantinya. Sudah penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu yang dikatakan tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Kita lanjut lagi dari ayat 1:15, pasal 1:15, 1:35. Pasal 1 ayat 35. Ya, pasal 1 ayat 35. Jawab mereka itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kawinkan itu akan disebut kudus. Ya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau.
anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini malaikat datang dan berbicara pada Maria, ya. Dan Maria memikirkan gimana dia bisa mengandung padahal dia belum menikah. Maka malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu. Nah, di bagian kitab lain, ya, Matius dan Markus, perikop yang setara, yang paralel dengan kejadian ini berkaitan dengan Maria, dikatakan di situ seperti ini. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Ya, Maria mengandung dari Roh Kudus. Kalau di dalam catatan Lukas dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, ayo cepat masuk. Ya. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ya, kalau dalam Lukas. Tapi kalau di dalam di dalam Matius dan Markus dikatakan Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Kalau Matius dan Markus memakai kata-kata seperti itu, yang mereka maksud adalah Maria mengandung bukan dari laki-laki lain manapun, ya. Maria mengandung bukan dari seorang laki-laki tertentu, tapi Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Ya. Sedangkan Lukas mencatatnya secara berbeda. Tidak dari perspektif seperti itu dia lihat. Dia melihatnya adalah Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, itu juga berbicara tentang engkau akan mengandung, nah mengandungnya Roh Kudus turun atasmu. Ya. Sementara Matius dan Markus mencatatnya secara berbeda. Ya. Mau menekankan bukan dari laki-laki tertentu, tapi mengandung dari Roh Kudus. Nah, hal ini semacam-macam orang kalau diskusi dengan berbagai agama-agama lain, mengandungnya seorang wanita dari laki-laki tertentu atau dari kuasa-kuasa dari roh-roh tertentu, itu bisa jadi diskusi yang panjang. Ya, nah, tapi secara ringkas Matius, Markus, Lukas memberitahu kita Maria mengandung dari Roh Kudus. Kalau tadi Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis tidak dikatakan seperti itu, ya. Yohanes Pembaptis tidak dikatakan seperti itu. Yohanes Pembaptis kita tahu Zakaria maupun Elizabeth mereka sudah tua dalam arti kemungkinan besar kalau dari segi wanita Elizabeth itu sudah masa untuk mengandung dan melahirkannya lewat, ya, artinya menopause sudah lewat, ya. Tapi untuk Yohanes Pembaptis tidak dikatakan yang seperti Maria, ya, tidak dikatakan engkau akan mengandung dari Roh Kudus, ya, tidak seperti itu. Tapi Elizabeth akan melahirkan seorang anak, dan sejak dalam kandungan anak itu sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada sedikit berbeda di situ, ya, antara pengandungan Yesus dengan pengandungan dari Yohanes Pembaptis. Oke, kita maju lagi. Ini dari Kejadian, Elizabeth, lalu Maria. Kita maju lagi, masih di pasal 1 ayat 41 Kejadian. Lukas 1 ayat 41. Lukas. Lukas pasal 1 ayat 41. Jelia dalam bacakan. Lukas 1 ayat 41. Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara lihat di sini ya. Maria mengunjungi Elizabeth. Mereka punya hubungan sanak famili, ya. Sedangkan sebelumnya Elizabeth sudah diberitahu oleh malaikat. Sekarang Maria diberitahu oleh malaikat, dan sekarang Maria pergi mengunjungi Elizabeth. Barulah pada kejadian ini dikatakan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, ya, penuh dengan Roh Kudus.
Di bagian sebelumnya tidak dikatakan seperti itu. Di bagian sebelumnya yang mau dikatakan adalah anaknya di dalam rahimnya Elisabeth itu, yaitu Yohanes Baptis. Sejak dalam rahim dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi di dalam bagian tersebut tidak hendak dikatakan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Ya. Baru di pasal ayat ini, ya, pasal 1 ayat 41 ini, barulah dikatakan waktu Maria datang mengunjungi Elisabeth. Maka begitu mendengar salamnya, salam dari Maria, maka Elisabeth dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Jadi dalam tanda petik bisa dikatakan kedatangan Maria ini di sini juga menghantar, ya, menghantar, dan Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Ya, baru di dalam yang pasal 1 ayat 41. Ya. Jadi sudah tokohnya kita lihat Yohanes Baptis, Maria, lalu di sini Elisabeth, ya, Elisabeth penuh dengan Roh Kudus. Kita maju lagi, kita melihat lagi kejadian yang lain. Maksudnya Maria menghantar itu apa ya? Gimana? Maria menghantar. Maria menghantar dalam tanda petik gini. Maria datang mengunjungi Elisabeth. Dan pada waktu itulah bisa dikatakan Roh Kudus turun atas Elisabeth. Jadi Roh Kudus turun atas Elisabeth karena Maria di situ. Karena berkunjungnya Maria ke sana. Ya. Jadi dalam tanda petik, tadi saya katakan dalam tanda petik Maria sepertinya menghantar. Ya, menghantar gitu. Kalau Maria kan sudah dikatakan tadi dalam bagian sebelumnya, dia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus turun atas dirinya. Jadi dia mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus turun atas dirinya. Nah, sekarang kejadiannya pada Elisabeth, ya, pada Elisabeth. Terus kita lihat lagi kejadian lain dan tokoh yang lain lagi. Masih di pasal 1 ayat 67. Pasal 1 ayat 67 ke sebelah sini, ke Yori. Oh ya, sana dulu. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Ya. Sekarang Zakaria penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Ya. Di ayat ini baru dikatakan. Ya. Di ayat ini baru dikatakan. Apakah sebelumnya malaikat tidak menemui Zakaria? Sudah, ya. Cuma kan tidak dikatakan tentang Roh Kudus, ya. Sekarang dikatakan Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang adalah nubuat. Ya, Zakaria. Sekarang baru beralih kan? Tadi Elisabeth, sekarang Zakaria. Tapi herannya sebelumnya Yohanes Baptis sudah, ya, sejak dalam kandungan ibunya. Makanya Yohanes Baptis itu seorang yang besar sekali. Ya. Di antara nabi atau di antara manusia, Yohanes Baptis besar sekali. Tapi Yesus pernah berkata dalam pelajaran kita yang lalu itu dikatakan, yang di kerajaan surga yang paling kecil itu lebih besar dari Yohanes Baptis. Ya. Di kalangan manusia, Yohanes Baptis itu besar sekali. Ya. Besar sekali namanya. Besar sekali wibawanya, besar sekali kemuliaannya. Ya. Tapi di kerajaan surga yang paling kecil pun lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tampaknya ayat itu mau bicara tentang Yesus, ya, atau bicara juga makhluk-makhluk lain surgawi, ya, makhluk-makhluk lain surgawi. Kita maju lagi melihat tokoh dan kejadian yang lain. Pasal 2 sekarang. Pasal 2, 25, 26, 27. Pasal 2, 25, 26, 27. Pak, yang Zakaria penuh dengan Roh Kudus itu suka teladan Yohanes Pembaptis ya. Di mana? Suka teladan Yohanes Pembaptis ya. Jadi Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Ya, ya. Jadi Elisabeth menerima Roh Kudus dulu. Jadi Zakaria ini menerima Roh Kudus itu langsung dari Tuhan. Tidak dikatakan dari situ, ya. Tapi secara umum kita memahaminya gini, ya, Roh Kudus turun atas dia. Roh Kudus turun atas dia.
Kalau di dalam kejadian Yohanes Baptis, sejak dalam kandungan, Roh Kudus sudah memenuhi dia, atau Roh Kudus turun pada dia. Kalau Maria, waktu malaikat mengunjungi dia. Ya. Tapi banyak kejadian sebenarnya kita tidak jelas ya. Fenomena itu seperti apa? Fenomenanya seperti apa? Kejadian seperti apa? Jam berapa, menit ke berapa Roh Kudus itu turun? Tidak gitu jelas ya. Baru itu menjadi paling jelas nanti di Kisah Rasul pasal 2. Ya, Kisah Rasul pasal 2 itu baru bisa dikatakan kita bisa mencatat kalau mau sendiri sampai tanggal, tahun, jam, ya, tanggal, tahun, bulan, jam, ya, baru itu secara resmi. Tapi bukan berarti sebelum Kisah Rasul pasal 2 ya Roh Kudus tidak ada, bukan berarti gitu. Ya. Dari dalam Perjanjian Lama pun Roh Kudus ada, ya, Roh Kudus ada, dan Roh Kudus juga memenuhi orang-orang tertentu dalam Perjanjian Lama. Nanti kalau dalam mata kuliah pneumatologi kita bisa lihat lebih banyak. Ya, salah satu pokok bahasan dalam pneumatologi saya suka bahas adalah Roh Kudus dalam PL. Ini waktu Maria ketemu Maria Elizabeth itu kan bisa dibilang Maria menjadi mengantar itu apa karena perbedaan Yohanes kan Yohanes dipenuhi Roh Kudus. Ya. Sedangkan Maria ada Roh Kudus. Maria berarti kayak Roh Kudus itu ada di dalam Maria saat itu. Dia membuat orang-orang yang ketemu dia yang terima sama Maria mendapat pemenuhan Roh Kudus. Tidak bisa juga ya, karena dalam kejadian-kejadian lain kan kita tidak diberitahukan seperti itu. Dalam hidupnya Maria pasti selama dia dari ditemui malaikat sampai dengan Yesus lahir, dia pasti juga menemui banyak orang ya. Tapi dalam hal seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu kan tidak pernah dicatat bahwa orang-orang tersebut yang berurusan bercakap-cakap bertemu dengan Maria tidak dicatat bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus. Tidak dicatat Roh Kudus turun atas mereka. Hanya di sini pada kejadian yaitu Elizabeth. Nah, tapi kita jangan lupa waktu Maria menemui Elizabeth berarti kan waktu itu minimal sudah 3-6 bulan kandungan Elizabeth. Berarti kan Yohanes Baptis sudah penuh dengan Roh Kudus. Tapi itu tidak bicara diri Elizabeth, ya. Itu anak dalam kandungannya. Jadi dalam hal ini berbeda, ya. Oleh karena itu yang hal-hal berkaitan dengan urusan dengan Allah, yang dalam hal ini juga termasuk Roh Kudus, itu tidak ada urusan soal nenek moyang, ya. Tidak ada urusan soal nenek moyang. Jadi otomatis gitu loh sepertinya, turun temurun gitu loh. Tidak seperti itu. Ya. Sebaliknya juga seperti itu. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau juga termasuk hubungan manusia dengan kuasa gelap, tidak otomatis. Manusia dan kuasa gelap bukannya nyambung? Gimana? Manusia dan kuasa gelap bukannya nyambung kan? Maksudnya nyambung gimana? Kalau bapaknya main ilmu hitam, anaknya otomatis kan ada kalau misalnya. Tidak selalu. Kebanyakan itu papa mamanya kalau main ilmu hitam, nanti anaknya dikasih. Bukan yang biasa ada efek sama anaknya ya? Biasa karena dikasih jimat, dititipin jimat atau apa diwariskan. Kebanyakan gitu. Malah kebanyakan itu dari kakek dan nenek langsung pada cucu. Biasanya kutubnya nyampe ke bawah. Ya, kutuk itu nanti harus dipahamin ya di dalam kitab Pentatuk itu dikatakan sampai apa? Ketiga dan keempat. Untuk sampai 3 generasi atau bahkan berapa 3 dan 4, Pak. Ya, 3 dan 4 generasi. Itu harus dipahamin secara berbeda. Tidak seperti yang model gini. Ya, tidak seperti yang transfer. Ya, tidak seperti transfer. Saya pernah periksa ayat itu yang dalam PL itu, dia tidak model seperti transfer. Ya, dalam Alkitab tidak model seperti itu. Kalau jarak ke keluarga itu, ya banyak kasus-kasus ya untuk orang saya ini kan banyak yang pakai
Dengan kuasa gelap tuh. Yang mau turunin ke anak, berarti anak yang kena, maka anak sakit sampai mati. Ada beberapa macam kejadian. Salah satu macam kejadian adalah waktu awal mengikat perjanjian dengan kuasa gelap. Ya, waktu awal dia berhubungan dengan kuasa gelap, dia mengikat perjanjian. Nah, itu anak tertentu misalnya. Jadi dalam tanda petik jadi tumbalnya. Ya. Kejadian yang model lain adalah banyakkan kakek dan nenek sebelum meninggal, dia tidak mau kasih orang lain, dia maunya kasih cucunya. Salah seorang cucunya dia pilih, dia kasih. Ya namanya anak kecil, tidak ngerti apa-apa kan, terima aja. Ya sudah gitu loh. Jadi dia dapatnya melalui macam-macam, jimat dan hal-hal lain. Banyak kan sih melalui jimat. Toh dia tidak memberikan pada anaknya sendiri, karena anaknya ini sudah dewasa, sudah bisa memilih, dan mungkin juga belum tentu mau. Lalu dia tidak tega, tidak mau dia kasih orang lain. Sayang gitu loh, kasih cucu sendiri aja. Nah jadinya itu beralih, ya beralih. Tapi tidak otomatis transfer gitu, ya. Biasanya kebanyakan sih melalui ya pemberian, melalui jimat-jimat tertentu. Roh Kudus lebih lagi tidak ada berbicara soal diwariskan, ya diwariskan turun temurun. Ya. Dalam banyak hal roh-roh, ya kuasa-kuasa itu juga seperti itu. Ya. Tidak dengan otomatis, tapi dengan kejadian tertentu, dengan perjanjian tertentu. Ya, jadi hati-hati. Maka dalam hal ini adalah setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Tuhan. Atau setiap orang mengambil keputusan bagi dirinya sendiri dalam hal juga berurusan dengan roh-roh jahat. Ya, seperti itu. Berurusan dirinya sendiri. Ya. Tentu dalam hal ini ya kita jangan sering-sering dekat-dekat dukun. Kalau sering-sering dekat-dekat dukun, lama-lama kita belajar dengan dukun. Ya, lama-lama kita jadi tertarik gitu loh. Ya, atau sebaliknya menolak, tapi kebanyakan lama-lama jadi tertarik karena bisa melihat kuasanya, kekuatannya, pengetahuannya. Lama-lama kita jadi tertarik. Ya, dalam hal itu dalam tanda petik transfer. Ya, tapi sebenarnya tidak ada transfer di situ. Ya, harus dengan kerelaan diri. Ya, jadi orang mengikatkan diri dengan kuasa gelap itu dengan kesadaran diri, dengan kerelaan diri. Ya, seperti itu. Dalam hal berurusan dengan Tuhan, dalam hal berurusan dengan Roh Kudus, kurang lebih juga seperti itu. Ya, berurusan dengan diri sendiri kita bertanggung jawab. Ya, diri sendiri kita berurusan dan tidak dengan warisan, ya, tidak dengan turun temurun. Nah, pada kasus Yohanes Baptis kepada ibunya lalu Elizabeth dan kemudian kepada ayahnya Zakaria, di situ cukup jelas. Ya, ayo. Kembali lagi ke ayat 41. Ini mungkin pendapat saya mungkin karena ini juga sudah dijelaskan dari kita masuk sendiri bahwa ada suara yang berteriak di dalam Tuhan. Demikian Yohanes sendiri sudah dipersiapkan dan sudah dipenuhi. Dan Roh Kudus itu sendiri yang memampukan dia menyambut Yesus meskipun mereka belum sama-sama lahir gitu ya. Nah itu Roh Kudus sendiri yang menggerakkan Elizabeth maupun janin yang ada di dalam tubuhnya untuk menyambut Yesus. Ya. Di dalam perikop ini memang ada maksud seperti itu. Jadi Maria mengunjungi Elizabeth. Ketika mendengar salam, dikatakan bayi dalam kandungannya melonjak, ya, melonjak, bergerak gitu loh. Bayi bergerak sebenarnya pada usia tertentu dalam perut hal yang biasa. Tapi dalam kejadian ini adalah mendengar suara Maria. Nah, dalam hal ini bisa aja dipahami sebagai Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Yohanes Baptis sejak janin juga sudah penuh dengan Roh Kudus. Nyambung, bisa aja dipahami seperti itu. Ya. Tapi di sini yang mau ditekankan sebenarnya ibunya, ya, Elizabeth, ya, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Oke, ya. Kan di sini kan kita lihat bahwa
Elizabeth dan Zakaria kan mereka penuh dengan Roh Kudus kan mereka sudah pada masa tuanya. Ya. Kan sedang mereka kan orang yang sudah percaya Tuhan gitu. Ya. Yang kita tahu itu kalau kita sudah percaya Tuhan kan Ya. ada Roh Tuhan Ya. dalam diri kita. Apakah memang sebelumnya ini Roh Tuhan, Roh Kudus belum ada dalam diri mereka atau memang dalam konteks lain? Nanti waktu mata kuliah pneumatologi kita akan belajar lebih banyak dan kita akan bedakan dengan tegas TL dengan PB, model TL dengan model PB ada sedikit berbeda ya. Sekarang kita pahaminya secara satu karena kita hidup zaman sekarang, kekristenan sekarang satu kita pahami. Tapi kalau kita mau periksa dengan baik ya Alkitab, ada perbedaan yang cukup kentara masa TL dengan masa PB ya. Roh Kudus yang sama, ya, Roh Kudus yang sama. Tapi Roh Kudus bekerja model yang PL dengan Roh Kudus bekerja model yang PB agak sedikit berbeda. Ada kemajuan-kemajuan tertentu, ya. Ada perbedaan-perbedaan tertentu, kemajuan-kemajuan tertentu. Ada apa nih? Coba bacakan. Tidak dengar pertanyaan saya. Oh, ya, pertanyaannya tadi tidak jelas, ya, tidak kedengaran. Jadi model yang PL dengan yang PB agak sedikit berbeda. Nanti di mata kuliah pneumatologi kita akan bahas lebih banyak. Ya, tapi simpelnya ya dalam PL itu Roh Kudus, Roh Tuhan mendatangi seseorang, dikatakan juga Roh Tuhan meninggalkan seseorang. Orang yang sama yang didatangin, tapi ketika orang itu hidupnya tidak karu-karuan, dikatakan Roh Tuhan meninggalkan dia. Di dalam PL seperti itu. Ya, dalam PL seperti itu. Jadi itu kita perlu pahamin dengan jelas. Makanya sebelum sampai di Kisah Rasul pasal 2, konsep pemahaman kita secara umum adalah ikutin PL. Ya, sampai dengan Kisah Rasul pasal 2, baru babak yang baru dari karya Roh Kudus. Oke, itu secara sederhananya begitu. Lebih banyak nanti kita lihat di dalam mata kuliah pneumatologi ya. Kita lanjutkan lagi ke pasal 2 ayat 25, 26, 27. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukannya hal apa yang ditentukan hukum Taurat. Oke, ya. Nah, ini kejadian Yusuf Maria membawa Yesus ke bait Allah. Dalam kejadian itu muncullah seorang tokoh yang lain lagi, namanya Simeon. Ya, nanti kita sering diskusi Simeon dan ada satu lagi seorang namanya Hana. Nah, tentang Simeon ini, Alkitab atau Lukas khususnya mencatat orang ini Roh Kudus sudah turun atas dirinya. Orang ini dari sebelum-sebelumnya ya sudah Roh Kudus sudah turun atas dirinya. Ya, dan bahkan Roh Kudus sudah pernah menyatakan, engkau tidak akan mati. Ya, sebelum engkau melihat Mesias itu engkau tidak akan mati. Ya, Roh Kudus sudah memberikan janji itu pada dia. Oleh karena itu dia masih tekun menjalani hidup dalam masa tuanya, menantikan yang dijanjikan itu. Ya, jadi seolah-olah dengan janji itu, ya dia tidak akan mati sampai nanti dia betul melihat, bertemu, dan baru setelah itu dia akan mengalami kematian. Ya, ada janji seperti itu yang dia terima. Dan dalam ayat-ayat ini 25, 26, 27 juga dicatat seperti ini. Yang mimpin dia datang ke bait Allah adalah Roh Kudus. Ya. Jadi dia mungkin aja datang ke bait Allahnya bisa di jam-jam yang berbeda. Ya, bisa di jam-jam yang berbeda. Tetapi pada waktu Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke bait Allah, Roh Kudus bimbing dia. Inilah waktunya. Ya, jadi dia datang ke bait Allah sehingga waktunya bisa pas dan mereka bisa bertemu sehingga Simeon beroleh kesempatan melihat ya Mesias yang dijanjikan Allah. Nah, tentang Simeon di sini lebih unik
Ya, tentang Simeon lebih unik dibanding Zakaria, lebih unik dibanding Maria, juga lebih unik dibanding Elizabeth. Ya, karena Roh Kudus sudah berada pada dirinya. Ya, jadi bukan karena baru kejadian itu Roh Kudus turun pada dia. Ya, sebelum itu Roh Kudus sudah turun pada dia. Ya, sebelum bayi Yesus dibawa ke bait Allah itu, jauh sebelum itu. Karena jauh sebelum itu Roh Kudus sudah memberikan janji pada dia. Engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias yang dijanjikan Allah. Ya, itu pengalaman yang unik sekali mengenai diri Simeon itu. Ya, melebihi dalam tanda petik bisa kita katakan melebihi Maria, melebihi Elizabeth, bahkan melebihi Zakaria. Ya, unik sekali orang satu ini. Tapi datanya tidak banyak. Ya, tentang orang satu itu. Kita maju lagi, ya. Kita di dalam bagian ini coba saya ajak kita lihat sedikit ayat 36, ya, saya bacakan sedikit pasal 2 ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan ketika itu datanglah ia ke situ dan mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Tetapi tentang Hana tidak dikatakan Roh Kudus memimpin dia. Masih pasal 2 ayat 36, ya, tentang Hana. Tentang Hana tidak dikatakan Roh Kudus memimpin dia. Roh Kudus memberikan janji pada dia. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau secara lebih luas kita berpikir, apakah kalau gitu Hana tidak ada Roh Kudus? Tidak bisa juga kita katakan gitu. Ya, kalau dari keseluruhan pemahaman perjanjian baru tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Nah, tapi untuk Simeon jelas sekali dikatakan Roh Kudus sudah pernah berjanji pada dia dan Roh Kudus mimpin dia pada jam itu datang ke bait Allah. Pada jam yang sama Yesus sedang dibawa, bayi Yesus sedang dibawa ke bait Allah, sehingga Simeon bisa bertemu dengan Mesias. Ya, itu satu berkat besar Tuhan bagi Simeon. Nah, dalam hal ini kejadian ini juga mirip, juga berkat Tuhan yang besar bagi Hana. Cuma untuk Hana tidak dikatakan Roh Kudus mimpin dia. Maju lagi kita lihat sekarang masuk ke pasal 3 ayat 16. Ya, ke Daniel. Pasal 3 ayat 16. Dia menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang lebih berkuasa daripada aku adalah dan membuka mereka sekalipun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Jadi banyak orang datang kepada Yohanes Baptis, terus orang-orang lihat, hebat banget orang ini. Ya, kagum sekali mereka. Suruh orang bertobat, baptis dengan air, baptis. Lalu orang-orang pikir, jangan-jangan ini Mesias nih. Ya, jangan-jangan ini Mesias. Lalu Yohanes Baptis bilang, enggak, dia bukan. Ya, dia membuka tali kasut Mesias pun tidak layak. Ya, dia hanya mendahului Mesias dan dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Dia yang datang kemudian daripada aku, lebih berkuasa daripada aku, dia akan baptis dengan Roh Kudus dan api. Ya, dalam ayat ini. Perikop yang paralel dengan ini muncul di dalam Matius. Ya, perikop yang paralel. Kalau sini 3:16, kalau Matius itu ini sini 3:16, kalau Matius 3:11. Ya, 3:16, kalau di Matius 3:11. Hal yang paralel sekali. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia yang lebih berkuasa daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya,
Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan Yohanes melihat itu lebih, dalam tanda petik, lebih penting. Ya, aku hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan kalian untuk menyambut datangnya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nanti Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Nah, di bagian ini orang-orang sering memikirkan, kok membaptisnya dengan Roh Kudus terus dengan api? Ya, orang-orang banyak memikirkan hal ini. Gimana kira-kira? Mana saudara memahaminya? Nah, Roh Kudus dengan api. Ya, Erin. Mungkin itu yang dimaksud dengan turunnya Roh Kudus ya Pak. Dengan Pentakosta yang nanti akan dinyatakan setelah Yesus mati di kayu salib, naik ke surga, dan itu adalah Roh Kudus adalah satu hal yang dijanjikan oleh Yesus untuk memberinya. Mau merujuk pada Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, ya. Tapi ayat ini, ya, ayat ini tidak langsung menunjuk pada sana, ya. Ayat ini tidak langsung menunjuk pada sana. Nubuat-nubuat tentang Kisah Rasul pasal 2, banyakkan nanti diambilnya dari Yoel, kitab Yoel, ya, nabi kecil. Memang kejadian itu akan terjadi di Kisah Rasul pasal 2 itu. Tapi yang dimaksud tidak berkaitan langsung dengan ayat yang di sini. Ya. Nah, yang membuat orang sulit memahaminya itu, orang bisa terima Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Tapi Yesus membaptis dengan api, itu yang orang bingung. Ya. Orang bingungnya di situ, yang kata yang kedua, yang terakhir itu, api gitu loh. Kok membaptis dengan Roh Kudus terus membaptis dengan api? Gitu. Nah, maka dalam hal ini ada orang-orang memahami membaptis dengan Roh Kudus lalu membaptis dengan api, maksudnya adalah penghukuman. Ya, ini ada orang menafsirkannya seperti itu, ya. Tapi tidak harus dipahami dengan cara seperti itu, ya. Punishment, ya. Karena kalau kita bicara punishment, ya berarti nanti akhir zaman. Akhir zaman Yesus akan datang kembali sebagai hakim. Ya, Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Yesus datang pertama kali sebagai berinkarnasi juru selamat. Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Ya, nah ayat ini tampaknya tidak bicara seperti itu, tidak berbicara nanti, antinya akhir zaman nanti. Ya, tidak bicara seperti itu. Ya, jadi 3:16 ini. Dan kalau Matius itu 3:11, itu lebih bagus dipahami seperti ini. Membaptis dengan api, membaptis dengan Roh Kudus dan api. Jadi maksudnya membaptis dengan Roh Kudus dan kuasa seperti api. Ya. Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan kuasa yang seperti api. Jadi dengan dibaptis dengan Roh Kudus, orang itu dapat kuasa. Ya, dapat kuasa. Tapi ini juga tidak perlu diartikan dengan hal yang aneh-aneh. Karena tidak menunjuk pada hal yang aneh-aneh, baik berbahasa roh ataupun kekuatan-kekuatan fisik yang lain-lain. Ya, tidak bicara seperti itu. Tapi bicara apa? Yesus baptis dengan Roh Kudus dan orang itu akan terus mengalami penyucian hidup. Ya. Yesus baptis dengan Roh Kudus dan orang yang dibaptis dengan Roh Kudus akan terus mengalami penyucian hidup. Ya. Nah, penyucian hiduplah itu membuat orang itu terus bertumbuh. Ya. Kerohanian orang itu terus bertumbuh. Dan dengan penyertaan Roh Kudus, dengan dibaptis oleh Roh Kudus dalam PB itu nanti, soal kuasa dan tanda-tanda itu hal yang kadang muncul, kadang enggak. Ya. Kadang muncul, kadang enggak. Dan itu tidak menjadi penekanan soal hal yang ganjil seperti itu. Ya. Tapi yang penting adalah orang itu dibaptis Roh Kudus dan terus dalam hidupnya mengalami penyucian. Itu saja ya sudah cukup memberikan kuasa pada orang itu. Ya. Orang itu hidup dengan dipimpin Roh Kudus terus mengalami penyucian. Orang itu sudah ya punya kuasa tertentu. Ya, punya kuasa tertentu dibanding sebelum dia mengalami penyucian. Ya.
Dan dalam kejadian-kejadian tertentu bisa ada fenomena-fenomena yang agak luar biasa. Ya. Tapi fenomena-fenomena yang luar biasa itu tidak selalu terjadi. Ya, kita perlu sadari ini, tidak selalu terjadi. Orang-orang yang begitu dahsyat kita lihat, ya. Simeon kita bisa bilang begitu dahsyat. Maria didatangi oleh malaikat, dahsyat kejadian itu. Dan Roh Kudus akan turun pada dia, ya dahsyat. Lalu Zakaria juga dahsyat, dia bernubuat. Lalu Elizabeth juga dahsyat. Tapi juga tidak ada fenomena-fenomena yang aneh-aneh. Tidak ada. Ya. Sepertinya ya biasa aja. Mereka tetap hidup seperti manusia lain pada umumnya. Ya. Cuma bedanya dengan orang lain, ya Roh Kudus ada pada orang-orang ini. Ya. Tidak ada terlalu kejadian yang aneh-aneh. Ya. Nah ini kita perlu camkan baik-baik. Ya, supaya kita tidak salah memahami Roh Kudus turun pada orang, menyertai orang, memimpin orang, memampukan orang. Ya. Oke, yang itu dulu. Ya, Yesus akan baptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Roh Kudus dan api di sini kita pahami satu aja, jangan dipisah. Jangan menjadi dua hal. Yesus baptis satu dengan Roh Kudus, Yesus juga membaptis dengan api. Ya. Jadi maksudnya di sini satu, Yesus baptis dengan Roh Kudus dan penyucian yang terus-menerus dari Roh Kudus. Ya, dan itu ya dalam tanda petik bisa seperti api. Ya, api yang menyucikan. Oke, kita maju lagi. Ya, tadi 3 ya. Silakan. Sebenarnya Roh Kudus itu datang berkali-kali atau sekali gitu. Karena kalau kita lihat kan di sini kepada Elizabeth, kepada Maria gitu. Itu sekali bisa Tadi kita sempat singgung dari yang pertanyaan Yohana. Nanti kalau di pneumatologi kita harus bedakan dengan tegas model PL dengan PD. Ya. Jadi dalam kejadian dari PL sampai dengan Injil selesai, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, secara umum itu adalah model PL, Perjanjian Lama. Baru babak berubah, babak yang baru dimulai di Kisah Para Rasul pasal 2. Yaitu kejadian yang tadi Airin sebut Pentakosta. Pentakosta menandai babak yang baru. Jadi sebelum Pentakosta, secara umum semuanya, kita ikutin model yang Perjanjian Lama. Ya, model Perjanjian Lama. Tapi Roh Kudus baik dalam PL maupun PB adalah Roh Kudus yang sama. Ya, itu yang kita perlu pahamin. Tapi cara kerjanya ada sedikit berbeda. Ya, cara kerjanya ada sedikit berbeda. Roh Kudusnya Roh Kudus yang sama. Cara kerjanya ada sedikit berbeda dan itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Terus itu tadi kan Roh Kudus yang ada dalam Yohanes Pembaptis ketika masih di dalam kandungan, artinya kan Roh Kudus yang ada dalam Yohanes Pembaptis juga ada di dalam Elizabeth ibunya. Nah, ketika Elizabeth melahirkan, apakah Roh Kudus itu meninggalkan Elizabeth hanya ada pada Yohanes Pembaptis atau bagaimana? Tadi kita diskusikan justru waktu dari pertanyaan Richard. Di situ kita membedakan dengan jelas. Kalau dikatakan Roh Kudus pada diri Yohanes Pembaptis dengan Roh Kudus pada diri ibunya Elizabeth itu berbeda. Jadi waktu dalam kandungan tidak otomatis, ya. Yohanes Pembaptis sudah penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan, tidak otomatis Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Karena di dalam Lukas ini baru dicatat dikatakan Elizabeth penuh Roh Kudus itu sejak Maria mengunjungi Elizabeth, ya. Berarti ada Roh Kudus di dalam diri. Ada apa? Di dalam diri si Elizabeth. Roh Kudus dalam dirinya, Roh Kudus dalam di perutnya. Ya. Dua Roh Kudus yang berbeda. Kalau seandainya kamu mau katakan dua, jangan hanya katakan dua loh. Tidak boleh katakan dua doang. 3, 5, 4, bahkan 100. Kita tambahin 1. Simeon. Udah berapa? Banyak banget kan?
Tidak seperti itu kan kita memahami Roh Kudus. Berarti Roh Kudus kita berbeda. Iya. Toh pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Roh yang sama. Nah, kenapa? Nah, Roh Kudus itu sama, tapi dia itu cara berkaranya itu berbeda. Roh Kudus itu mungkin lebih, maksudnya spiritnya itu lebih kepada Yohanes daripada ibunya. enggak juga ya. Tapi yang alasannya bukan karena itu, tapi kita tidak boleh berpikir bahwa Roh Kudusnya jadi dua. Yohanes Baptis 1 dalam kandungan, Elisabetnya 1, berarti 2. Kalau kita mau hitung 2, nanti yang lain lagi muncul lagi. 3 lagi di Maria, Simeon 4 lagi, banyak lagi kan. Allah maupun Roh Kudus tidak seperti itu. 1 dia, Roh Kudus ya 1. Kenapa kita terjebak dalam cara berpikir yang sama? Karena kita cara berpikirnya manusia. Cara berpikirnya manusia kenapa? Ya Yohanes dong, Elisabet dong. Itu kan 2 oknum yang berbeda, 2 orang yang berbeda. Satu masih dalam kandungan, satu sudah dewasa, sudah tua. Ya, karena kita cara berpikirnya dari situ. Allah tidak seperti itu. Cara berpikir untuk Allah tidak boleh seperti itu. Demikian juga cara berpikir untuk Roh Kudus. Tapi tadi kita mau tegaskan juga, tidak transfer loh, ya, tidak turun temurun loh. Jadi mentang-mentang misalnya Elisabet Roh Kudus. Nanti anak-anaknya Elisabet, kalau ada anak-anak yang lain, semua penuh dengan Roh Kudus, tidak seperti itu. Ya, seluruh PL sampai PB tidak seperti itu. PB dan seterusnya juga tidak seperti itu. Ya, bacakan, sesi bacakan. Dalam PL contoh yang paling familiar tentang RK keluar dari Raja Saul itu adalah tentang pelayanan. RK tidak lagi berkenan terhadap Saul dalam pelayanannya sebagai raja. Apakah itu bisa dikaitkan dengan pertanyaan Aldi tentang Roh Kudus yang terlihat berkali-kali datang keluar? Ya, itu adalah yang tadi yang dari Yohanes tanyakan itu. Model yang PL berbeda dengan model yang PB. Ini nanti kita akan banyak bahas di mata kuliah pneumatologi. Kalau di mata kuliah pneumatologi saya akan ambil memang satu bab Roh Kudus dalam PL. Dan kita akan periksa ayat-ayat dalam PL di mana Roh Kudus bekerja pada orang-orang tertentu. Salah satunya itu pada Saul, ya, dan juga ada banyak pada orang-orang lain, ya, banyak pada hakim-hakim lain, juga banyak pada nabi-nabi, ya, banyak pada pelajar-pelajar yang mengikuti nabi, ya, banyak. Pada Saul itu salah satu contoh, ya, pada hakim yang lain juga ada. Nah, seperti itu cara bekerja Roh Kudus dalam PL. Tadi kita sederhanakan menjadi dalam PL itu bisa dikatakan Roh Kudus, Roh Tuhan hingga pada seseorang. Kapan-kapan Roh Tuhan meninggalkan seseorang, ya, Roh Tuhan meninggalkan seseorang. Ya. Bahkan pernah dikatakan ya Roh Tuhan itu keluar dari bait Allah, ya, dari bait suci, ya, dari bait suci. Berarti biasanya kalau hal-hal seperti itu terjadi, ya berarti Tuhan tidak berkenan. Roh Tuhan tinggalkan orang itu, Tuhan tidak berkenan pada orang itu. Ya. Roh Tuhan sudah turun kepada dia. Ini dalam kejadian lain nanti Roh Tuhan meninggalkan orang itu. Orang itu sudah tidak diperkenan Tuhan. Dalam PL seperti itu, ya, jelas sekali. Nah, dalam PB modelnya agak sedikit berbeda, ya, agak sedikit berbeda. Nanti di mata kuliah pneumatologi kita akan bisa bahas banyak tentang hal itu. Ya, kalian lihat yang model PL, terus nanti model yang PB. Sementara zaman kita sekarang kita banyak hanya melihat dari model PB. Ya, secara umum banyak kita hanya melihat dari model PB. Tapi perbedaannya yang Hah? Perbedaan yang mana maksudnya? yang PL sama Yang PL itu modelnya seperti itu. Paling banyak kejadian Roh Kudus hingga pada Roh Tuhan hingga pada seseorang. Roh Tuhan kadang-kadang juga meninggalkan seseorang. Di dalam PB tidak ada catatan bahwa Roh Tuhan meninggalkan seseorang. Di dalam PB tidak ada catatan seperti itu. Ya, menetap pada orang itu. Ya, secara umum gitu. Perbedaan yang cukup kentara. Ya, hal-hal lain ada. Ya, tapi itu yang cukup prinsipil. apakah karena Tuhan jadi ada kemerahan jadi ada perbedaan gitu sehingga pada zaman PL itu
roh Tuhan meninggalkan orang itu, tetapi di dalam zaman COVID itu sekalipun kita itu berbuat salah, tapi roh Tuhan tetap ada dalam diri orang itu, tidak meninggalkan orang itu. Harus hati-hati menjawab pertanyaan itu nantinya. Karena pertanyaan itu satu berkaitan dengan pneumatologi, dua bisa berkaitan dengan doktrin hamartologi, ya, doktrin dosa. Di situ nanti harus dua itu didalami bersama, baru tarik kesimpulan. Ya, hati-hati dulu, jangan sampai ke sana. Ya, dua itu kalau mau jawab dengan baik pertanyaan itu, dua itu dipertimbangkan. Pneumatologi, doktrin Roh Kudus, satu lagi doktrin dosa. Ya. Tapi dalam PL sangat jelas, ya, Roh Tuhan hingga pada seseorang, Roh Tuhan juga meninggalkan seseorang. Ya, tapi tidak semua dikatakan Roh Tuhan meninggalkan seseorang. Ada orang-orang tertentu di mana Roh Tuhan sudah hingga pada dia, tapi belakangan hari Roh Tuhan meninggalkan dia. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ya, nah catatan yang seperti ini tidak muncul di Perjanjian Baru. Ya, tidak muncul. Itu perbedaan yang cukup jelas. Ya, nanti dalamin lebih banyak waktu di pneumatologi. Ya, oke, kita maju lagi. Dari 3 pasal 3:16, pasal 3:22. Pasal 3:22. Dan kedengarlah Roh Kudus dalam berupa burung merpati ke atasnya. Dan kedengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kekasih, kepadamulah. Ya, Yohanes membaptis Yesus. Pembaptisan telah selesai, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Kadang-kadang kalau kita berpikir, apakah Yesus belum dinaungi Roh Kudus? Saya mau coba jawab, Pak. Nah. Kalau yang pernah saya dengar, bukan Yesusnya yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Yesus memang sudah ada Roh Kudus, jadi dia bukan dari sejak dia dalam kandungan, tapi memang dia Roh Kudus itu sendiri, gitu kan. Sedangkan burung merpati, Roh Kudus ini yang menyerupai burung merpati ini adalah kayak memproklamasikan kembali, menunjukkan kepada orang-orang yang datang di dunia ini di hadapan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Itu proklamasi dari Allah. Ya. Jadi di kejadian ini pembaptisan 3 oknum Tritunggal muncul bersamaan. Bapa dari langit yang berbicara, Yesus yang sedang dibaptis oleh Yohanes dengan air, lalu Roh Kudus turun berupa burung merpati, ya, rupanya itu seperti burung merpati, ya, anggaplah seperti cahaya yang menyerupai burung merpati. Tapi hati-hati waktu Irene jawab tadi seperti itu, ada risiko besar nanti kamu jatuhnya ke oneness, ya. Terakhir ini ada seorang orang GBI mengundurkan diri. Siapa namanya? Yosua Teu itu, ya, karena prinsip Tritunggal dia ternyata berbeda dengan GBI pada umumnya, karena prinsip dia jadinya Allah yang dia pahami adalah Allah yang oneness, ya, pemahaman yang Yosua Teu ini, dari situ dia mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, pemahaman oneness itu memang salah satu model dari pemahaman yang keliru tentang Allah Tritunggal. Maka pelajaran tentang doktrin Allah salah satunya saudara harus agak tuntas di Tritunggal, ya, Tritunggal. Karena Tritunggal itu membedakan cukup jelas antara iman Kristen dengan iman agama-agama lain. Tritunggal bukan triteisme, Tritunggal juga bukan monoteisme ketat seperti Islam dan Yudaisme, ya. Bukan monoteisme ketat seperti Islam dan Yudaisme. Iman Kristen Tritunggal atau Trinitas, ya, tapi dia tidak sama dengan triteisme ataupun monoteisme ketat. Monoteisme ketat itu diwakili oleh Islam dan Yudaisme, di mana bisa secara umum bisa dikatakan dalam hal ini pemahamannya agak sama antara Islam dan Yudaisme. Mereka adalah monoteisme yang ketat, ya. Nah, oneness ini menyerupai monoteisme yang ketat itu. Sementara Tritunggal tidak seperti itu. Tritunggal itu rumit, pemahamannya ada macam-macam model, juga melahirkan berbagai-bagai bidat, ya.
Kalau belajar Tritunggal nanti kita harus mengecek bidat-bidat itu modelnya seperti apa sehingga perbedaannya jelas. Tapi sederhananya, saudara pegang baik-baik Tritunggal itu apa? Tritunggal itu satu substansi, tiga pribadi. Ya. Satu hakikat, tiga pribadi. Ya. Satu substansi, substansinya sama, hakikatnya sama, tapi pribadinya berbeda. Satunya itu di hakikatnya, di substansinya. Tiga itu di pribadinya. Itu yang dimaksud dengan Tritunggal. Sampai hari ini formula itu yang kita pegang. Ya. Belum ada formula yang lebih maju dari ini. Ya. Formula-formula lain lebih banyak berisiko jatuh pada pemahaman yang bidat. Ya. Termasuk yaitu oneness, Berarti kalau modalisme. ada orang Kristen yang sebut Yesus Bapa harus ditegur. Nah, iya, betul. Betul. Jadi tidak bisa kita sebut Yesus Bapa. Ya Yesus ya Yesus. Roh Kudus ya Roh Kudus. Bapa ya Bapa. Tapi tiga ini satu adanya. Ya. Tapi tiga ini tiga pribadi yang berbeda. Ya. Dikatakan untuk memahami secara tuntas susah. Tapi tiga pribadinya harus dibedakan. Kesatuannya juga harus dipertahankan. Ya. Rumitnya tuh di situ. Ya. Lebih mudah kita pahaminya tiga atau satu aja kan. Satu model yang Islam atau model yang Yudaisme, atau tiga model yang Triteisme atau model berbagai agama. Itu lebih tegas. Nah yang Tritunggal, Trinitas ini agak rumit, nah. Tapi hati-hati, itulah kenyataannya yang digambarkan dalam Alkitab. Ya, jadi kita tidak boleh berkata pemahaman oneness nanti salah satunya adalah yang model PL kan Bapa. Setelah itu PB kan ya Yesus kita. Bapak itu ya Yesus, cuma Bapak sekarang sepertinya ganti nama jadi Yesus. Nanti setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, pulang, Roh Kudus yang turun. Sudah, sekarang kita Roh Kudus. Tidak seperti itu pemahaman iman Kristen, ya, tidak seperti itu. Kalau gitu nanti kita mainkan periode jadinya. Bapak periode PL, Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus Kristus. Setelah itu periodenya Roh Kudus. Dua ini sudah hapus. Tapi lama-lama itu jadi seperti gelar. Ya, kedudukannya berbeda, orangnya sama, kedudukannya berbeda. Ya, Bapak Jokowi presiden, di rumah dia sebagai suami, ya, atau di rumah dia sebagai ayah, ya, itu kan status. Alat Tritunggal bukan status, tapi betul-betul pribadi, ya, tiga pribadi yang berbeda. Ya, ini lo berbicara tentang Roh Kudus, Pak. Ya. Jadi saya sebutkannya Merpati itu sebagai perwujudan Roh Kudus itu. Ya. Berarti kan saya emang menyebutkan ketiganya. Memang saya nggak tahu sih kalau itu memang tiga-tiganya dimunculin dari sini. Ya. Ini udah sih sebenarnya. Cuman kan kita berbicara tentang Roh Kudus, maka saya menyebutkan Merpati itu adalah perwujudan Roh Kudus. Ya, betul. Ya, memang merpati itu mewakili, ya, atau Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi waktu itu digambarkan seperti merpati, ya. Cuman yang tadi waktu dari kamu menjawab, saya cuman wanti-wanti, jangan sampai salah dipahami, ya. Yang penting tidak dipahami seperti oneness model yang sekarang yang Joshua TU ya sudah, apa. Terus ke Richard tadi, apa? Kalau tadi jadi kalau kita berdoa tuh boleh campur-campur nggak sih? Ada orang berdoa kepada Bapa, nanti bukan Yesus, nanti tutupnya Yesus. Berdoa kepada Tuhan Yesus, tutupnya Tuhan Yesus. Biasa sih umumnya berdoa kepada Bapa, minta kuasa Roh Kudus dalam Tuhan Yesus gitu kan. Atau nanti dia ngomong Bapa, mengucap syukur kepadamu, terima kasih Tuhan Yesus gitu. Tidak ada masalah gitu kan? Tidak ada masalah. Cuman dalam formula doa iman Kristen itu ya tidak ada kita kan tidak pernah diajarin akhiri doa kamu dengan dalam nama Bapa, tidak ada gitu kan. Akhiri doa kamu dengan dalam nama Roh Kudus, tidak ada gitu kan. Tapi akhiri doa kamu dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Jadi kamu mau doa dengan Tuhan Yesus, akhiri dengan nama Tuhan Yesus, silakan. Doa pada Bapa, akhiri dalam nama Tuhan Yesus, silakan. Doa dengan Roh Kudus, akhiri dalam nama Tuhan Yesus, silakan. Ya, silakan. Tapi kita harus punya kesadaran penuh, satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Satu hakikat yang sama, tiga pribadi yang berbeda. Lalu hal yang penting lagi adalah tentang Allah Tritunggal, jangan lupa, Yesus Maha Tahu, Bapa Maha Tahu.
Roh Kudus Maha tahu. Yesus Maha Suci, Bapa Maha Suci, Roh Kudus Maha Suci. Roh Kudus Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Bapa Maha Kuasa. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah dalam hal ini. Bukan pengetahuan yang satu lebih tinggi, pengetahuan yang lain lebih rendah. Enggak. Yesus Maha tahu, Roh Kudus Maha tahu, Bapa Maha tahu. Ya, itu penting untuk ditegaskan. Ya, tentang Allah Tritunggal. Masih banyak tentang Allah yang belum kita pahami secara tuntas. Tapi formula-formula yang sudah dihasilkan oleh orang-orang yang menggali Alkitab yang benar, pegang baik-baik itu. Masih terus kita belajar, terus mencari, terus menggali. Ya, mereka sudah mewariskan yang baik, kita pegang baik-baik. Dan kita harus kembangkan. Ya, masa kita hanya terima gitu doang? Ya, kita kembangkan. Dan yang lebih penting bukan hanya mengembangkan secara pemahaman, tapi dalam hidup kita. Ya, dalam hidup kita, artinya dalam hidup kita yang sehari-hari itu, dalam hal bergaul dengan Allah. Ya, itu tidak ada turun-temurun, tidak ada transfer-transferan. Ya, itu urusan pribadi kita masing-masing. Ya, silakan. Pak, kalau kita kan sudah memahami ya, bahwa dalam alat tunggal itu dia adalah satu esensi tapi tidak berarti gitu. Cuma di dalam Alkitab itu khususnya di PB banyak nggak terlalu banyak sih. Ada hal-hal yang kita temukan yang membedakan antara Roh Kudus dan Anak gitu. Contohnya pada saat itu turunnya Roh Kudus itu. Nah, jadi kan sepertinya dibedakan nih antara Bapa, Roh Kudus dan Anak gitu. Kemudian pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, nah di situ kan Roh Allah, Roh Kudus gitu yang datang untuk menguatkan Yesus gitu. Itu kan seperti dibedakan gitu, Pak. Iya. Kalau misalkan kaum awam bertanya kepada kita tentang itu, bagaimana kita menjawab? Iya. Memang Tritunggal itu sulit dipahami secara tuntas. Masih bisa menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan. Tapi sejauh ini sih banyak pertanyaan bisa terjawab. Yang di dalam tadi yang Airin tegaskan itu sebenarnya bukan hanya Roh Kudus dengan Allah Anak, ya. Bukan hanya Allah Putra dengan Allah Roh Kudus. Allah Bapa juga muncul di situ. Jadi tiga pribadi itu muncul bersamaan, ya salah satunya di kejadian itu. Ya. Allah Putra sedang dibaptis oleh Yohanes. Roh Kudus turun menyerupai gunung Merapi. Suara dari langit. Ya. Jadi tiga pribadi itu muncul bersamaan. Ya. Jadi jangan hanya menyoroti ke perbedaan tiga pribadi itu, tapi muncul bersamaan itu. Ya, itu juga perlu ditegaskan. Ya. Nah, memang menjelaskan Allah Tritunggal pada orang Islam tidak begitu mudah. Ya. Karena apa? Karena mereka sudah punya dasar berpikir yaitu oneness. Ya. Dasar berpikir mereka gitu, oneness, dan itu sama dengan model Yudaisme, oneness. Ya, maka saya katakan tadi model Muslim dan Yudaisme itu konsep teismenya bisa dibilang monoteisme ketat. Monoteisme ketat, dan monoteisme ketat itu bertentangan, bertolak belakang dengan triteisme. Dan iman Kristen itu trinitas, Tritunggal. Ya, jadi agak berbeda dengan dua-duanya itu. Kita tidak boleh jatuh ke triteisme, kita tidak boleh jatuh ke oneness. Ya. Karena gambaran dalam Alkitab dan iman Kristen itu adalah Tritunggal atau Trinitas. Oke, sampai situ aja. Ya, di Tritunggal kami kita bahas banyak. Kan tadi disinggung kalau tiga pribadi itu kan punya kuasa yang sama. Bisa nggak sih dibilang disebut kalau Allah Bapa, Allah Anak itu dibilang Allah Roh Kudus? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Iya kan bisa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus Allah. Iya, betul. Maka tadi saya katakan juga Allah Bapa Maha Kuasa, Yesus Kristus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kuasa, Allah Putra Maha Kuasa, Allah Roh Kudus Maha Kuasa. Itu maksudnya. Demikian juga dengan hakikat-hakikat yang lainnya, ya. Maha tahu, mencipta, dan seterusnya. Ya. Oke, kita maju lagi ke ayat yang lain. Di pasal
3, 22 tadi sudah. Waktu dibaptis, sekarang maju lagi 4 ayat 1. 4 ayat 1. Ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, waktu dibaptis, Roh Kudus turun. Maka Yesus penuh dengan Roh Kudus. Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Lalu sekarang udah kembali dari Sungai Yordan, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Padang gurun untuk apa? Untuk dicobain. Ya, Roh Kudus membawa dia ke sana, padang gurun. Dan ke padang gurun itu menghadapi mara bahaya, ya, dicobai. Ya. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, bahkan Allah Putra penuh dengan Roh Kudus, yang mimpin dia untuk dicobain untuk Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Kejadian yang besar, ya, dan Yesus itu juga berarti apa? Nanti waktu sampai di padang gurun dicobai, Yesus juga dengan penyertaan Roh Kudus menghadapi pencobaan itu, dan dia menyelesaikannya, menang atas pencobaan itu. Hal ini berbeda dengan orang Israel. Orang Israel juga pergi ke padang gurun, ya. Orang Israel terus mengembara di padang gurun, putar sekian lama, ya, dan berguguran sebagian di padang gurun, ya, dan sebagian nanti sampai di Kanaan. Ya. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun, dicobai oleh si jahat, dan dia melewati itu, dia menang, menyelesaikan, ya, memberikan kita gambaran yang berharga, ya. Orang Israel sebagian bisa kalah, Yesus memberikan gambaran menang, ya, memberikan gambaran menang. Dia tidak hanya dengan dirinya sendiri, juga dengan penyertaan Roh Kudus menghadapi pencobaan di padang gurun itu. Maju lagi, 4 ayat 1, 4 ayat 14, ya. 4 ayat 14 ini kita lewatin aja, ada di sini. Ya, 4:14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Ya, dalam kuasa Roh, dan di sini kita maksudkan adalah dalam kuasa Roh Kudus. Ya, kadang-kadang dia tidak pakai frase yang penuh Roh Kudus. Di sini hanya dalam kuasa Roh. Tapi dari teks, dari perikop, dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan yang maksud sini dalam kuasa Roh Kudus. Kembali dia Yesus ke Galilea. Jadi setelah dicobain dia kembali, ya, dalam kuasa Roh. Maksudnya dalam kuasa Roh Kudus, ya. Nah, ayat ini pun merujuk pada Roh Kudus. Maju lagi kita lihat 10:21. Pasal 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergeraklah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersuruh kepadamu Bapa, mengajarkan ini, karena semua itu engkau memberikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan pada orang kecil, sebab itulah yang berkenan kepadamu. Iya. Dan saya baca ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang padanya anak itu berkenan menyatakan hal itu, ya. Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Bergembira karena apa? Karena Bapa menyembunyikan hal-hal tertentu pada orang-orang tertentu, menyatakannya pada orang-orang tertentu, ya. Itu hak wewenang Allah sepenuhnya, ya, hak wewenang Allah sepenuhnya. Semua orang boleh belajar dan semua orang beroleh kesempatan untuk belajar. Tapi ada hal-hal tertentu Tuhan nyatakan pada orang-orang, ada hal-hal tertentu yang Tuhan sembunyikan atau tidak nyatakan pada orang-orang. Ya. Ada hal-hal yang Tuhan nyatakan pada semua orang, tapi masih ada banyak hal-hal yang Tuhan tidak nyatakan pada orang-orang. Ya. Dan itu yang digambarkan di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Ya, yang paling penting adalah yang sudah dinyatakan itu kita pelajarin baik-baik, kita pegang baik-baik, kita jalankan dengan baik-baik. Hal yang belum dinyatakan kita mau pelajarin, tapi kalau belum tahu jangan terlalu berspekulasi,
terlalu bahaya. Nanti bisa melahirkan pengajaran sesat yang baru. Ya, hati-hati. Masih banyak misteri tentang dunia rohani dan tentang Allah. Ya, sebagian sudah dinyatakan, ya kita bersyukur untuk yang sudah dinyatakan. Pegang baik-baik, pelajarin baik-baik, jalankan dengan baik-baik. Yang belum dinyatakan, kalau kita pengen tahu, ya coba-coba gali-gali Alkitab. Siapa tahu dapat gitu loh. Kalau enggak, jangan terlalu memaksakan diri. Ya, enggak mantep, jangan terlalu gampang tarik kesimpulan. Ya, bahaya, risikonya besar. Maju lagi, 11-13. Pasal 11 ayat 13. Pasal 11 ayat 13 ke Airin. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta hal-ini. Ya, kalau orang yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga, Dia akan memberikan banyak hal. Tapi yang paling penting di sini disebutkan, Dia akan memberikan Roh Kudus. Ya, itu lebih penting. Ya, tidak ada yang lebih penting dari itu. Allah akan memberikan Roh Kudus dan itu lebih penting dan terus akan menyertai hidupnya. Ya. Anak Yesus Kristus waktu itu, waktu dia masih hidup, dia hanya sebentar di situ. Nanti dia akan mati, bangkit, naik ke surga. Dan setelah itu, Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya dan orang-orang seterusnya. Jadi Allah Bapa akan memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus dan menyertai hidup mereka terus. Dari pasal 11 kita maju lagi 12 ayat 10. Pasal 12 ayat 10 ke Julius. Oh sudah, ya ke Richard. 12 ayat 10. 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, dia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Ya, ini salah satu ayat yang sangat mengerikan dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau saudara membaca banyak, saya pernah tulis ayat ini, tapi dari Matius, ya, yang paralel dengan bagian ini itu Matius 10:31-32 salah. Ya. Matius 10 atau 12 gitu. Antara Matius 10 atau 12 ayat 31-32. Saya pernah tulis ini, diterbitkan di jurnal, udah bisa baca-baca. Ya. Kalau dalam konteks Matius, ya konteks Matius, maka di situ ada kejadian ada orang dirasuki roh jahat. Yesus menolong orang itu. Lalu orang itu dibebaskan dari roh jahat. Lalu orang-orang berkomentar, wah ini anak Allah, ya, anak Daud, anak Allah, Mesias. Tapi orang-orang Farisi mengatakan dia mengusir setan yang kuasa Beelzebul. Ya, Beelzebul itu adalah penghulunya roh jahat. Yang paling tinggi di kalangan roh jahat itu Beelzebul. Ya, dalam bahasa orang-orang Israel. Nah, waktu dikomentari seperti itu, Yesus bicara panjang lebar. Dan salah satu kalimat yang muncul yang paralel dengan bagian ini, ya, paralel dengan bagian ini. Orang boleh berbicara menentang anak manusia dan itu akan diampuni. Tapi menentang Roh Kudus tidak diampuni. Di dalam Matius bahkan dikatakan di dunia ini tidak, di dunia akan datang pun tidak. Dalam Markus lebih mengerikan. Orang itu melakukan dosa kekal. Ya, dalam Markus begitu. Ya, Markus begitu. Kalau Matius mengatakan di dunia ini tidak, di dunia akan datang pun tidak akan diampuni. Ya. Kalau di dalam Lukas lebih simpel gitu, lebih simpel. Yang menentang Roh Kudus, lawan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Ya. Nah, itu nanti banyak berkaitan dengan doktrin dosa, doktrin pengampunan. Mengapa dikatakan menentang anak manusia akan diampuni, menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, menghujat anak manusia diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Di dunia ini tidak, dunia akan datang pun tidak. Dan dikatakan melakukan dosa kekal, ya, mengerikan sekali. Di sini kita melihat pentingnya, ya, juga memahami tentang Roh Kudus.
Roh Kudus yang akan memimpin semua orang untuk masuk kepada pemahaman. Ya. Untuk masuk kepada pemahaman tentang Allah. Dan juga Roh Kudus yang akan memimpin orang untuk datang percaya kepada Yesus. Ya. Untuk datang percaya pada Yesus. Simpelnya, sederhananya begitu. Liku-likunya saudara cari di artikel itu, saudara baca lebih banyak ya tentang ayat ini. Kerumitan ayat ini, kerumitan tentang menghujat. Apa itu yang dimaksud menghujat? Perbuatan seperti apa? Kata-kata seperti apa yang dikatakan menghujat? Menentang Roh Kudus. Apa yang dikatakan menentang Roh Kudus? Perbuatan apa yang bisa dikatakan menentang Roh Kudus? Kata-kata apa yang bisa dikatakan menentang Roh Kudus? Ya, saudara baca itu. Ya. Ini satu bagian yang menarik dan cukup rumit. Satu ayat lagi dalam kitab Lukas ya, 12 ayat tadi ayat 10, sekarang 12 ayat 12. Pasal 12 ayat 12. Pasal 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya. Sebab pada waktu itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saya baca mulai ayat 11. Pasal 12 ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela diri. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, ini bicara nanti dengan pemberitaan Injil, diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, termasuk penganiayaan, dan pada waktu itu Yesus berjanji yang akan membantu kamu menjawab, mengajar kamu menjawab, Roh Kudus. Bukan hanya diri kamu saja yang menjawab, Roh Kudus akan membantu kamu menjawab apa yang harus kamu katakan. Ya. Itu bicara tentang murid-muridnya, nanti pekerjaan pemberitaan Injil dan seterusnya, menghadapi tantangan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sampai di pasal 12 ayat 10 ayat 12 ya, sampai di sini Lukas itu berhenti. Lukas berhenti. Dalam catatan selanjutnya dia tidak lagi menggunakan kata Roh Kudus. Pasal 12 ini baru ya. Kitab Lukas itu, Injil Lukas itu kita tahu seluruhnya 24 pasal. Baru sampai setengah pasal 12 berhenti dia. Pasal 13, 14, 15 sampai 24 tidak ada lagi muncul Roh Kudus. Ya, tidak ada lagi muncul. Jadi hanya setengah bagian dari Injil Lukas ini banyak muncul kata Roh Kudus dan setengah bagian belakangnya tidak muncul. Baru nanti Lukas memunculkan lagi lebih banyak kata Roh Kudus di dalam KPR. Ya, Kisah Para Rasul, dan jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dari Injil Lukas. Ya, baru saat disimpan sampai situ. Heran sekali. Ya. Satu hal saya masih akan mikirkan, bertanya-tanya terus, kira-kira kenapa dikosongkan di sini? Ya, pasal 13 sampai 24, tidak muncul lagi di situ. Ya. Padahal dalam Matius sampai pasal terakhir masih muncul. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, masih muncul sampai pasal terakhir. Dalam Lukas enggak. Ya, pasal 13 sampai 24 enggak. Ya. Baru muncul kembali di dalam kitabnya yang berikut, Kisah Para Rasul. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita hanya bisa menarik satu kesimpulan umum dari Injil Lukas ini tentang Roh Kudus, yaitu dari berbagai kejadian dari orang-orang tersebut yang tadi kita sudah lihat bersama. Yohanes Baptis, Maria, Elizabeth, Simeon, dan Yesus Kristus sendiri. Ya. Dari situlah kita bisa melihat satu gambaran yang besar. Kalau begitu, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari orang-orang tersebut? Dari kejadian-kejadian tersebut, 12 pasal dalam Injil Lukas ini. Ayo, silakan. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari kejadian-kejadian ini? Dari orang-orang ini? Ya. Silakan, Bok. Agak keras ya, biar yang lain. Kesimpulan saya bahwa Roh Kudus mempunyai peranan yang sangat penting di dalam peristiwa-peristiwa di mana dan kapanpun kita ada.
Ya, Roh Kudus punya peranan yang penting dimanapun kita berada atau kapanpun kita berada dalam kejadian-kejadian yang tertentu, kapanpun. Oke, silakan saudara-saudara yang lain. Dari orang-orang tersebut, kejadian-kejadian tersebut, simpulan apa yang kita bisa tarik? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama dalam memelihara manusia, dalam perbuatannya terhadap manusia, dan pekerjaan. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bersinergi dalam memimpin, menuntun manusia. Ya, dalam, kalau kita mau tambahkan, untuk mencapai pada satu tujuan yang tertentu, ya, atau satu karya yang besar tertentu. Ya, Erin. Mungkin nggak tahu menanggapi atau enggak. Ini menunjukkan bahwa rasa kita bisa percaya, rasa kita bisa datang kepada Yesus, itu Allah sendiri yang menganugerahkan kepada kita untuk membawa kita kepada Dia. Bahwasanya kita sendiri juga tidak bisa datang kepada Allah dengan sendirinya, tapi Allah sendiri yang menggerakkan. Jadi itu bukan andil manusia yang membutuhkan Allah, tapi Allah sendiri yang menuntun manusia itu dari nol. Jadi pemahaman ini bagus dan pemahaman ini benar. Ya, cuma pemahaman ini kamu pinjam, kemungkinan besar, ya, saya tebak-tebak ini. Kamu pinjam dari soteriologi, kemungkinan besar, ya. Di doktrin lain mungkin bisa dapat juga pelajaran seperti ini, tapi kemungkinan besar dapatnya dari soteriologi, ya. Nah, kesimpulan itu benar saya bilang. Cuma kesimpulan itu banyakkan bersumber dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya. Secara doktrinal benar itu, dan kesimpulan itu kita perlu pegang, ya, seperti itu. Orang bisa percaya pada Yesus, bisa datang pada Yesus karena dipimpin oleh Roh Kudus. Yang lebih bagusnya adalah lagi karena dia sudah regenerasi, ya. Roh Kudus sudah melahirbarukan dia, dan itu yang memampukan dia supaya bisa datang percaya pada Yesus, ya. Regenerasi itu yang paling penting, dan di situ maksudnya dia sudah lahir baru, dan lahir baru itu yang membawa dia memimpin pada datang pada Yesus. Dan yang melahirbarukan seorang adalah Roh Kudus, ya. Yang meregenerasikan seorang adalah Roh Kudus. Cuma di dalam Matius, Markus, Lukas tendensi itu tidak ada, ya. Maka tadi saya katakan itu adalah meminjam dari doktrin keselamatan, soteriologi, dan soteriologi itu mendapat kesimpulan dari terutama surat-surat Rasul Paulus, ya. Dan itu kita perlu pegang. Memang iya seperti itu. Saya mau mengklarifikasi tadi bahwa bukankah memang Paulus juga menulis surat berdasarkan Injil? Demikian juga Paulus sebenarnya juga menyederhanakan maksud daripada yang di Injil-Injil ini, dirumuskan lebih simpel, lalu kembali lagi ditarik ke soteriologi untuk dirumuskan kembali untuk bisa lebih dipahami. Bisa, ya, bisa seperti itu. Bukankah Paulus juga berdasarkan Injil? Demikian pula pemahaman ini bisa dinyatakan di dalam Injil. Bisa begitu. Secara umum itu begini, secara umum. Ya, Rasul Paulus mendengar dari orang-orang pengajaran Yesus. Ya, Rasul Paulus tidak bertemu langsung dengan Yesus. Rasul Paulus hanya bertemu yaitu dengan di cahaya yang di langit itu. Ya, tapi dalam hidupnya kita pahami Rasul Paulus tidak bertemu. Rasul Paulus tidak seberuntung Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, kita juga tidak seberuntung mereka. Mereka itu Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka bisa apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami dengar dengan telinga kami, apa yang kami pegang dengan tangan kami, itu yang kami beritakan, yaitu bahwa mereka punya kesempatan yang lebih istimewa bersama Yesus. Kita tidak punya, termasuk Rasul Paulus juga tidak punya. Jadi Rasul Paulus adalah dia mendengar dari orang-orang tentang pengajaran Yesus waktu Yesus masih hidup. Ya, dan Tuhan makai Rasul Paulus untuk menulis surat-surat, menulis kitab-kitab. Tetapi bagaimanapun tetap ada perkembangan-perkembangan, dan perkembangan-perkembangan itu wajar-wajar saja.
Ya, Tuhan memakai Musa, Tuhan memakai Daud, seterusnya Yohanes Baptis, Yesus Kristus dan lain-lain, ya, Rasul Paulus maupun penulis-penulis yang lain-lain. Ya. Tapi puncak penyataan Allah tetap ada pada diri Yesus Kristus yang paling lengkap, yang paling utuh, tapi juga tidak tuntas. Ya, tidak segala hal Tuhan ungkapkan, tapi yang paling tuntas, paling lengkap itu adalah waktu Yesus berada di dunia ini. Penyataan Allah menjadi begitu jelas bagi kita sebagai manusia. Nah, antara zaman Yesus atau zaman Injil sampai ke Rasul Paulus tetap ada hal-hal yang bisa bedakan. Banyak hal-hal yang sama, ya, tetap ada banyak hal yang sama, tapi juga ada perbedaan-perbedaannya. Sama dengan minggu lalu kita bahas konsep Injil dalam pemahaman Rasul Paulus dengan konsep Injil di kitab-kitab Injil. Ada banyak persamaan, tapi juga ada perbedaan-perbedaan. Ya, tidak perlu dipertentangkan itu. Ya. Justru kalau kita bisa melihat persamaan-persamaannya dan juga bisa melihat perbedaan-perbedaannya, kita semakin kaya. Ya, kita semakin kaya. Jangan-jangan selama ini kalau kita banyak, sebagian orang Kristen terlalu banyak bersandar pada surah Paulus, kurang mendapatkan pelajaran dari kitab-kitab lain, ya saatnya kita belajar juga. Sementara sebaliknya mungkin bagi orang-orang Kristen tertentu, misalnya golongan-golongan Pentakosta, karismatik, mungkin mereka lebih banyak belajar dari kitab-kitab Injil. Kurang mereka mendapatkan nuansa dari surah-surah Paulus. Yang diharapkan mereka juga belajar dari surah-surah Paulus dan mendapatkan nuansa-nuansa yang melengkapi pemahaman kita. Supaya kita semakin, ya pemahaman kita tidak sepotong-sepotong. Ya. Semua orang pemahamannya tidak sepotong-sepotong. Termasuk kita tidak boleh hanya memahami PB saja. Ya. Kita harus juga memahami PL. Tidak boleh juga kita katakan, saya senangnya PL doang, PB saya tidak mau. Kalau kamu senangnya PL doang, lama-lama kamu jadi orang Yahudi. Ya. Kalau kamu senangnya mau PL doang, tidak mau PB, ya kamu orang Yudaisme. Agamamu bukan Kristen, agama adalah Yudaisme. Karena kitab suci orang Yudaisme adalah PL. Cuman namanya Tanakh. Ya, namanya Tanakh. Isinya kitab-kitabnya sama persis. Ya, susunan urutannya aja berbeda. Ya. Tapi kalau iman Kristen ya PL dan PB 39 dan 27. Ini kita pegang. Ya. Seperti itu. Maju lagi. Jadi dari orang-orang itu Yohanes Pembaptis, Maria, Elisabet, Zakaria, Simeon, dan belakangan yaitu dalam Lukas ini pada diri Yesus Kristus sendiri. Orang-orang ini betul-betul hidupnya kita lihat ya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Mereka manusia punya kepandaian enggak? Mereka punya kepandaian. Ya. Zakaria pasti orang pandai. Kalau dia tidak mungkin jadi imam. Ya, imam punya pendidikannya sendiri. Ya, punya orang Lewi dan imam punya pendidikannya sendiri. Orang Israel biasa aja punya pendidikannya sendiri. Ya, apalagi imam. Mereka punya pengetahuan, punya kepandaian, dan punya kekuatan sebagai manusia. Tapi mereka juga dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Simeon kah, Zakaria kah, termasuk Yesus sendiri. Yesus ke sana, ke sini, ke padang gurun, menghadapi pencobaan. Selain dia punya kekuatan sebagai manusia, selain dia punya kelemahan sebagai manusia, lapar, haus, lelah, dan seterusnya, selain dia punya pengetahuan, punya pemahaman tentang kitab suci, dia juga dipimpin oleh Roh Kudus menghadapi pencobaan tersebut. Ya. Dan Yesus memperlihatkan bisa menang, bisa melewatinya. Ya, itu memberikan contoh bagi kita. Jadi kita jangan berpikirnya kita pasti kalah. Kita pasti jatuh dalam pencobaan. Ya, kita pasti gugur. Enggak, justru Yesus memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Yesus juga punya kelemahan sebagai manusia. Ya. Lapar, haus, lelah, dan seterusnya, sedih, gembira, dan seterusnya. Ya. Cuma tidak berdosa aja. Ya. Kemanusiaannya dan kemanusiaan kita satu cuma membedakan tidak berdosa aja. Jadi orang-orang ini seperti yang dicatat oleh Lukas, mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka punya kekuatan, punya pengetahuan, punya kemanusiaannya, dan menghadapi berbagai-bagai hal, tapi mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang kita jangan lupa. Ya. Karena kecenderungan manusia pada umumnya adalah ya kita akan berjalan dengan kekuatan sendiri. Ya. Semua manusia gitu.
berjalan dengan kekuatan sendiri. Kalau tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, seringkali adalah orang berjalan dengan kekuatan setan. Ya. Orang keluar dari kampung halaman, orang tuanya bilang, kamu jangan pergi sendiri, kamu kasih ini, bawa ini, kemana-mana pun kamu pergi bawa jimat. Ya. Jadi dia tidak mau anaknya pergi dengan sendiri, jadi anaknya dibekali dengan jimat. Ya. Jadi dalam tanda petik anaknya itu pergi berjalan sendiri, disertai dengan kuasa gelap. Ya. Tapi biar kita pergi berjalan dipimpin Tuhan. Pergi berjalan dipimpin Roh Kudus. Itu berarti bukan hanya seperti model-model jimat gitu. Roh Kudus tidak hanya seperti model jimat, ya, tapi betul-betul dengan akal pikiran kita berhidup bergaul dengan Allah, memikirkan yang Tuhan mau. Ya. Di segala keputusan kita, tindak tanduk perbuatan kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang ditunjukkan pada orang-orang ini. Zakaria punya ketidakpercayaannya, diteguhkan, dipimpin oleh Tuhan. Bahkan diberikan waktu, sejangka waktu, bisu dia. Sampai nanti Yohanes Pembaptis lahir, pulih dia dari kebisuannya. Maria menjadi contoh yang agak sedikit berbeda dengan Zakaria. Ya. Dia juga sulit menerima apa yang dikatakan malaikat. Tapi dia hanya bisa berkata, ya terjadilah padaku seperti yang engkau katakan, seperti yang malaikat katakan itu. Dia memahaminya, susah memahaminya, ya. Tapi dia, ya sudah, dia terima aja. Ya. Zakaria agak sedikit berbeda. Ya. Simeon kita lihat, Simeon nampaknya lebih menjalani apa adanya. Ya sudah, dia tunggu lagi. Dia tua dia. Sampai waktunya dia dipimpin Roh Kudus, pada harinya, pada jamnya, dia datang ke bait Allah. Dan dia bertemu dengan Yesus Kristus, yang bertemu dengan Mesias, dan setelah itu dia bisa mengakhiri hidupnya, bisa tenang pergi, seolah-olah semua tugas pekerjaan dunianya sudah selesai, tidak ada lagi hutangnya dia. Ya. Jadi hutangnya Simeon itu cuma satu, dia pengen lihat Mesias, ya. Sudah dia lihat, puas dia. Ya. Karena apa? Karena dia bukan memikirkan dirinya sendiri, dia bertemu dengan Mesias, berarti dia tahu. Ini pengharapan Israel pada bayi ini, ya, pengharapan Israel. Dan saya sudah lihat, Tuhan sudah penuhi, sudah selesai dia, puas dia, semua hal dia sudah selesaikan. Seperti itu. Jadi Simeon akan pergi dengan cara seperti itu. Ya, tak berarti juga harus bunuh diri dan seterusnya, enggak. Dia menjalani itu sudah selesai, puas dia. Ya, puas. Entah berapa tahun lagi hidup, tak tahu kita. Hana mungkin lebih tua dari dia, ya, beroleh kesempatan juga. Tapi Hana tidak dikatakan Roh Kudus mimpin dia hari itu, ya, tidak dikatakan seperti itu. Ya, jadi dari orang-orang tersebut kita bisa lihat mereka hidup sebagai manusia, tapi mereka juga hidup dengan dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Ini bisa kita pelajarin. Ya, nanti kalau saudara yang dapat Kisah Rasul, saudara mau gali dekat tentang Roh Kudus, sangat dianjurkan, ya, sangat kaya di situ. Mudah-mudahan saudara bisa gali lebih banyak lagi. Dan di Kisah Rasul, Kisah Para Rasul, nanti kita akan membahas konsep teologi yang lain, bukan lagi yang Roh Kudus. Yang Roh Kudus sudah kita pelajari dari Lukas saja. Yang saudara mau yang dapat Kisah Rasul, silakan mau menggali dari Roh Kudus. Ya, itu tema yang memang sangat menonjol di dalam Kisah Para Rasul. Terus Kisah Para Rasul nanti juga ada gereja, ya, tentang gereja. Oke, sampai di sini. Ini yang kita bisa lihat dari Injil Lukas tentang Roh Kudus. Ya, hanya separuh kitabnya Lukas itu, 1-12 yang ada Roh Kudus. 13-24 kata-kata frase Roh Kudus tidak muncul lagi. Baru sampai nanti masuk ke kitabnya yang berikutnya, Kisah Rasul, Lukas memunculkan lagi frase Roh Kudus, dan lebih banyak lagi di situ muncul, kaya sekali, berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan, para penulis mengatakan, di dalam Kisah Rasul frase Roh Kudus muncul 2 kali lipat lebih banyak dibanding Injil Lukas. Ya, kaya sekali. Nah, kalau saya ngajar mata kuliah pneumatologi, salah satu pokok bahasan yang akan dibahas juga adalah Kisah Para Rasul. Ya, satu pertemuan khusus bahas Kisah Rasul tentang Roh Kudus, yaitu
namanya itu Dies Natalis Roh Kudus. Ya, Dies Natalis Roh Kudus dari Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Oke, silakan kalau ada lagi. Ya. Oke, ya. Saudara-saudara, hari ini kita sampai di sini. Kita akan akhiri dalam doa. Tadi yang di sini berdoa, sekarang yang di online berdoa. Silakan Pak Risdianto mimpin dalam doa. Baik, Bokso. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran pada sore hari ini. Kami boleh belajar teologi pemahaman tentang Roh Kudus dengan kitab Lukas. Kami dapat banyak berkat. Biarlah ini menolong kami untuk bekal kami dalam melayani, bahkan mengajar di mana Tuhan percayakan kami ladang pelayanan. Berkati Suali yang telah menjadi berkat dalam mengajar buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap aktivitas kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Mas Terima Ore, kasih, terima Bu Suali. kasih, Pak.